Naskah soal yang telah diserahkan akan digunakan dalam seleksi kompetensi P3K tahun 2022 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika Saputra. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberitakan informasi terbaru, terupdate yang resmi dari website Menpan RB ya, di mana di sini dijelaskan bahwa naskah soal seleksi kompetensi P3K rampung, Panselnas siap kawal tiap tahapannya. Ya, ayo kita simak berita lengkapnya teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe channel ini sekarang juga untuk terus mendapatkan informasi terupdate, untuk terus mendapatkan soal-soal terupdate yang sering kami upload di channel ini. Maka dari itu silakan subscribe channel ini sekarang dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi jika kami mengupdate berita terbaru. Nah, kali ini berita yang sangat-sangat terbaru yaitu di mana soal seleksi kompetensi P3K rampung dan telah diserahkan untuk dikawal oleh Panselnas. Nah, di sini teman-teman diberitakan bahwa telah dilakukan serah terima berita acara naskah soal seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara dari Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti kepada Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB Alex Deni di Jakarta hari Senin tanggal 29 bulan 8. Nah, di sini teman-teman bisa menilai bahwa seperti yang saya jelaskan di banyak video saya sebelumnya, bahwa untuk tes P3K itu ada 4 jenis tes yang diteskan. Yang pertama itu kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Selanjutnya ada juga tes kompetensi teknis. Nah, kalau kompetensi teknis itu mengarah pada jurusan masing-masing. Misalnya kedokteran, ya tes tentang kedokteran, keperawatan, tes tentang keperawatan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk tes P3K seperti yang tadi ada manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Kompetensi teknisnya berbeda, setiap jurusan berbeda. Oke, kita lanjut pada pembahasan beritanya. Panselnas Pengadaan Aparatur Sipil Negara tahun 2022 telah menerima naskah soal seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan penyerahan naskah soal seleksi kompetensi teknis jabatan fungsional dosen. Ya, ini teman-teman artinya kemungkinan nanti tes jenis soal untuk seluruh formasi untuk kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara itu pasti akan mirip-mirip semua ya. Seperti yang saya sampaikan kepada seluruh pembeli buku saya, bahwa di dalam buku ini terdapat materi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Dan di dalam buku ini terdapat soal-soal yang keluar di tahun 2021. Kami rangkum dan kami bukukan ini untuk teman-teman bisa pelajari. Artinya buku ini tidak hanya khusus untuk honorer, juga bisa dipelajari untuk umum, karena jenis tesnya mungkin akan tetap sama, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Ya, untuk teknis sekali lagi tidak ada di dalam buku ini. Banyak sekali yang bertanya, kenapa tidak ada kompetensi teknis di dalam buku ini? Ya, itu karena kalau kompetensi teknis itu berbeda-beda, tidak mungkin ratusan formasi itu bisa masuk di dalam buku ini. Jadi memang berbeda. Kalau teman-teman mau belajar kompetensi manajerial, kultural, dan wawancara, ya pakai buku ini. Untuk kompetensi teknisnya berbeda-beda. Ya, setiap formasi berbeda, dokter, keperawatan, pengadaan barang jasa, teknik jalan jembatan, teknik pengairan, arsiparis, widya wiswara, dan segala macam itu berbeda-beda teman-teman. Nah, jadi yang bisa teman-teman pelajari secara umum ya itu tadi, 3 tadi. Oke teman-teman, kita lanjut beritanya. Naskah soal diterima secara simbolis Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB Alex Deni
Dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ibu Soeharti di Jakarta hari Senin tanggal 29 bulan 8. Dalam hal ini, Kemendikbudristek tidak hanya bertindak sebagai bagian dari Panselnas, tetapi juga sebagai instansi pembina jabatan fungsional dosen. Ya. Alex yang mewakili Panselnas mengungkapkan di dalam pengadaan ASN, Panselnas selalu berkontemplasi demi perbaikan pengadaan ASN dan transformasi SDM aparatur secara menyeluruh. Panselnas terbuka terhadap berbagai masukan agar transformasi SDM aparatur ini tidak dicederai oleh kejadian yang tidak diharapkan, ujar Alex. Naskah soal yang telah diserahkan akan digunakan dalam seleksi kompetensi P3K tahun 2022 ya. Seleksi kompetensi ini dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan calon pengelamar. Naskah soal diserahkan dalam bentuk dokumen digital terinskripsi untuk mencegah kebocoran data. Hal ini juga demi menjamin transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam setiap tahapannya. Ya, jadi saya yakin ada banyak jenis tipe soal untuk kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara yang diserahkan kepada Panselnas. Tetapi pasti juga tidak akan jauh-jauh beda dengan soal-soal yang telah keluar di tahun 2021. Maka dari itu saya rekomendasikan kepada teman-teman yang ingin mempelajari soal-soal yang keluar di tahun 2021, silakan beli buku ini ya. Pelajari, pasti tidak akan jauh beda, pasti akan ada mirip-mirip juga karena namanya jenis soalnya seperti itu ya, paling mirip-mirip, paling nanti ada modifikasi ya seperti itu. Tapi saya tidak menjamin ini akan keluar di ujian ya. Sekali lagi saya menyampaikan tidak ada jaminan di buku saya ini akan ada soal yang keluar. Tapi paling tidak teman-teman bisa mempelajari, bisa memprediksi bahwa model-model soalnya adalah seperti itu. Ya, seperti itu teman-teman. Oke. Tapi sayangnya buku ini sudah habis untuk cetakan pertama. Cetakan kedua teman-teman bisa pre-order melalui link Shopee yang ada di bawah. Itu kami kirimkan nanti paling lambat tanggal 10 September bukunya ready kembali. Yang duluan order itu yang kami kirimkan duluan ya. Kalau misalnya ternyata kehabisan, teman-teman akan menunggu lagi di cetakan ketiga. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi siapa cepat dia yang dapat ya teman-teman. Selanjutnya, tim Panselnas yang terdiri dari Kementerian Pan-RB, BSSN, BPKP, BRIN, dan BKN ikut terlibat dalam pengawasan dan pengamanan kegiatan penyusunan dan transfer naskah soal seleksi P3K. Alex yang merupakan sekretaris tim pengarah Panselnas pengadaan CSN tahun 2022 menyampaikan apresiasinya kepada Kemendikbudristek yang telah mengordinasikan penyusunan naskah soal seleksi kompetensi dan wawancara P3K serta naskah soal seleksi kompetensi P3K untuk JF dosen dengan baik. Oke. Kita lanjut. Panselnas diharapkan dapat tetap solid dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan soal sejak diterima, ditransfer dari server Kemendikbudristek ke server BKN dan sampai dengan digunakan untuk proses seleksi nantinya. Mari kita kawal, kelola, serta manfaatkan dengan baik dan bertanggung jawab agar seluruh proses seleksi bisa berjalan dengan lancar. Tandas Alex ya. Itu. Naskah soal seleksi kompetensi P3K dan P3K jabatan fungsional dosen yang disusun merupakan hasil evaluasi secara detail dari pelaksanaan seleksi tahun sebelumnya, kan? Tetap mengacu pada tahun sebelumnya. Jadi teman-teman manfaatkan, pelajari soal-soal di tahun sebelumnya ya. Evaluasi yang dimaksud mulai dari tingkat kesulitan soal hingga distribusi aneka ragam dimensi hingga dirumuskan penyesuaian-penyesuaian. Kita memastikan soal-soal yang disusun benar-benar dikonstruksi secara lebih baik untuk penjaminan mutu. Jelas Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Soeharti.
Suharti mengatakan, Kemendikbudristek ingin memastikan kualitas pembelajaran di pendidikan formal maupun non-formal bisa dilakukan secara berkualitas dan penuh tanggung jawab moral. Salah satu caranya dengan memastikan dosen yang direkrut adalah SDM yang memiliki kompetensi mumpuni dan profesional. Semoga apa yang sudah disiapkan ini bisa membantu berkontribusi lebih baik lagi dalam penyiapan SDM di Indonesia. Kita semua berharap ASN di Indonesia tidak hanya menjadi pegawai negara, tetapi juga mampu menjadi agen pembaharu dan corong dari pemerintah Pungkas Suharti. Oke, teman-teman, ini berita yang cukup menggembirakan, artinya ada progres dari pelaksanaan P3K 2022 ini. Tinggal kita tunggu eksekusi kapan pelaksanaannya. Kemungkinan di bulan September atau Oktober ya. Maka dari itu, teman-teman, untuk bisa cepat mendapatkan buku ini, ya sekali lagi, silakan diorder dari sekarang karena bukunya kemungkinan baru ready tanggal 10 September dan kami akan jadwalkan mengirim sesuai dengan list antrian. Di dalam buku ini soal-soal terupdate di tahun 2021 dan kami rangkum secara keseluruhan, ya teman-teman bisa pelajari di dalamnya. Dan buku ini berarti bukan khusus untuk honorer, bisa digunakan semua orang termasuk pendaftar umum, baik itu untuk guru, non guru maupun pendaftar umum lainnya nanti untuk P3K itu bisa menggunakan buku ini meskipun judulnya adalah panduan untuk honorer, tetapi soal-soal yang ada di dalamnya itu adalah soal-soal terupdate di tahun 2021. Dulu buku ini kami susun karena kami prediksi bahwa P3K di tahun 2022 ini dikhususkan untuk honorer, tetapi prediksi itu salah dan ternyata ini bisa P3K kemungkinan dibuka untuk umum ya teman-teman. Silakan yang mau order klik link yang ada di bawah dan masuk dalam list antrian. Siapa cepat dia yang dapat. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.